Mbak udah maghrib, habis itu Mbah Kuat lewat. Mbah Kuat tuh siapa? Mbah Kuat itu kayak kuncen Gunung Sindoro. Oh, Kuncen. Iya, Okay. dia lewat. Mas mau saya bantuin gak, katanya dia gitu. Ah nggak usah Mbak, saya bisa kok. Langsung, oh yaudah Mbah duluan ya. Pas dia duluan, lumayan. Udah berapa langkah gitu. Itu bener-bener beda banget hawanya. Selamat datang di Pentagu, sebuah konten yang mengungkap perjalanan seorang pendaki gunung di Indonesia. Ih, ada anak gunung. Stylenya udah bagus. Anak gunung banget nih kayaknya. Pantai sih. Jadi lo anak gunung atau anak pantai? Kalau bisa dua-duanya kenapa harus satu? Walaupun gua nggak bisa berenang gitu. Jadi lo lebih prefer kemana nih? Gunung. Gunung. Soalnya nggak Oke. bisa berenang. Oke. Gue mau tahu nama lo dong. Nama gue Roland Fahri Muhammad, lebih sering dipanggil Roland. Roland. Iya. Gue lihat tuh mirip siapa ya? Diran Narayana. Lo tahu dia? Tahu. Siapa sih? Ketua LGN kalau nggak salah deh. Kalian apa? LGN itu apa? Balik-balik. Gue terpesona soalnya, sorry ya. Umur lo berapa? 20 tahun. 20? 20, iya. Lo bercanda kan? Ini beneran ada di KTP. Bener. Kelahiran 2000. Beneran? Beneran. Wow. Kelihatan lebih tua ya? Enggak, ganteng kok. Berhubung kontennya tentang naik gunung nih ya. Kenapa sih lo suka naik gunung? Gue suka naik gunung karena temen sih awal-awalnya ngasih tahu foto lah ya kan, pemandangan. Jadi gue bisa suka itu. Cuman karena itu? Pengen nyoba sensasi sama inian baru sih, petualangan lah, kayak apaan ya? Berarti lo tuh anak yang ikut-ikutan lah ya. Bisa jadi bilang gitu. Nah, Cuman kalau ada pengen nggak ngerasa ikut-ikutan banget lah. Berarti nanti kalau gue ngasih lo unjuk foto pantai, mungkin lo akan jadi anak pantai kali ya. Kebetulan sih enggak deh, kayaknya nggak terlalu bisa berenang. Tapi di pantai doang nggak apa-apa. Oh, Ngeliat bule camping lagi di berjemur, pantai gitu iya. ya. Apa sih yang lo suka dari naik gunung ya, di luar pemandangannya? Gue suka naik gunung, jadi tahu siapa teman. Habis itu kayak kita datang ke kota orang, kayak jadi tahu tata krama lah, kita jadi tamu ya kan. Kalau kita ngomongin ini ya agak private ya, sedikit ngomongin budget. Lo tipikal yang kalau lagi naik gunung tuh well prepared banget. I mean budgeting lo tuh oke banget, atau tipikal yang minimalis tapi lo bisa naikin? Tergantung gunungnya nih. Misalnya gunungnya masih deket-deket Jakarta, bisa diminimalisir gitu. Cuman kalau jauh kan kita juga mesti persiapan. Kan selalu ada resiko kita kemana-mana. Oke, berarti udah berapa kali lo naik gunung? Gue naik gunung kira-kira berapa? Pertama gue Pepandayan, Rau, Cikuray, Merbabu, Sindoro, sama Gunung Gede 2 kali. Ya 7 lah kira-kira. Anak gunung banget. Bukan sih. Kenapa sih lo setiap gue bilang anak gunung lo selalu bilang bukan? Apa mama sih sebetulnya. Oke, anak papa mama. Berarti gunungnya gunung mama. Udah lewat. Terus, oh gini, gue nih kan awam banget ya. Gue Iya. nggak tahu tentang gunung sama sekali. Murni gue nggak tahu apa-apa. Satu hal yang pengen gue tahu, ketika lo naik gunung, lo boker di mana? Tergantung gunungnya. Jadi gue 2 kali boker di gunung di Sindoro. Selama lo naik gunung? Iya, Oke. selama naik gunung gue 2 kali boker. Jadi gue punya trik biar nggak boker. Biasanya gue minum diapet dulu Lo nggak sebelum akan naik gunung. Apa lo nggak akan tersiksa gitu karena lo minum di apa? Gue pernah waktu naik perahu, jadi itu kedua kali gue naik gunung gue minum diapet. Di gunung mah aman, nggak BAB. Cuma sampai rumah juga nggak BAB itu. Perut gue kayak penuh. Ya. Kebablasan. Iya. Tapi gue kalau di gunung, dari gunung-gunung yang udah pernah gue naikin, gue berdua kali di Sindoro sama di Merbabu. Kalau di Merbabu itu banyak tanahnya, jadi kita enak kalau mau nyerok. Itu juga. Soalnya berak di gunung tuh sensasinya beda sama di kamar mandi biasa. Iya, gue tau lah. Iya, sambil pemandangan. Kalau di Sindoro batu gede kita angkat, habis itu kita taruh ya kan. Kesempatan ada lobang ya. Iya, yang penting perlu banget soalnya itu. Terus kan ada nih beberapa peraturan di gunung ya. Peraturan nggak tuh? Kayak apapun yang lo bawa naik harus lo bawa turun. Iya, Lo pernah nggak boker di tempat yang semua barang harus dibawa turun? Terus lo kalau boker gitu lo bawa turun? enggak. Kan kalau misalnya kita boker nih ya, Nah, itu kan bisa menyatu dengan alam. Apa ya, hasil kita itu bisa Pupuk menyatu dengan. kompos ya? Iya, bisa jadi pupuk. Tapi kalau sampah mah mesti kita bawa turun. oh berarti sebenarnya peraturan kayak gitu cuma berlaku untuk sampah aja. Sampah. Oke, gue pikir boker pun harus lo bawa turun ya. Terus kalau lo kehabisan minum, Kalau gua kehabisan minum,
Kalau misalnya gunungnya ada sumber air, kayaknya kita nggak terlalu banyak bawa air, soalnya kan bisa ngambil sumber air. Cuman kalau misalnya gunungnya nggak ada sumber air, mau nggak mau kita harus lebih banyak. Kayak persiapan irit-irit juga lah kalau bisa. Oke. Mandi nggak? Mandi kita, kalau gue biasanya pas mau naik gunung sama sudah turun. Jadi kita di gunung mah nggak bakal Jalan mikirin mandi. Kenapa tetap merasa ganteng kah? Enggak juga sih. Atau karena sekarang kan lagi viral nih di TikTok ya, banyak cewek-cewek mau naik gunung katanya mah cowoknya ganteng-ganteng kalau naik gunung. Lo merasa kayak gitu? Soalnya Kalau pengalaman mandi, dari kan? enggak, gue setiap turun gunung selalu kucel sih. Oh, tetep Jangan nggak naik gunung juga kucel kayak. ganteng kok. Lo nggak boker, berarti lo nahan makan. Enggak, kita makan-makan. Jadi kan ada saatnya nih obat si diapet itu. Ada saatnya bekerja, ada saatnya enggak. Kebetulan di Merbabu sama Sindoro mungkin enggak. Mungkin gara-gara gue, oh ya gue makan bakso sebelum naik waktu di Sindoro. Ada yang jualan? Ada di base camp, Oh, jualan di bakso. Gue pikir di atas kali jualan bakso. Cuman ada Alfamart tuh di atas. Ada? Gue lihat di TikTok ada tuh seragam Indomaret naik gunung. Gue sih kelihatnya gitu ya sekarang ini. Terus habis itu gue nanya nih, kalau lo naik gunung tuh kira-kira berapa lama sih biasanya? Tergantung temennya. Jadi kalau banyak yang pemula, ngomong kita harus ngimbangin langkah. Jadi kalau misalnya udah pada naik gunung semua, kita bisa ngejar waktu. Kalau misalnya yang pemula ya mesti pelan-pelan lah. Terus lo biasanya paling lama berapa atau paling cepat berapa? Di gunung mana? Gue paling cepet perahu. Soalnya kan nggak terlalu tinggi juga. Habis itu juga sama teman-teman yang udah pernah naik semua, akhirnya bisa lumayan cepet lah ya. Kalau di Sindoro karena bawa cewek gitu, temen gue bawa cewek, jadi lumayan lama sih. Habis itu juga salah satu cewek itu pemula. Oh, oke. Nah, tadi ngomongin ada cewek, menurut lo bahaya nggak sih kalau naik gunung ya? Entah itu untuk pemula atau yang udah sering gitu, menurut lo bahaya nggak? Kayaknya nggak gunung doang deh, kayak pantai juga lain-lain juga bahaya kan, di jalan raya juga bahaya. Jadi kita harus siap persiapan aja, safety, peralatan, terus fisik, sama budgeting lagi. Budgeting ya? Oke deh. Terus habis itu gue mau nanya tentang pengalaman lo di salah satu gunung yang menurut lo paling berkesan. Ya. Apa aja, pengalaman apa aja lo mau, misalkan lo mau cerita lucunya atau gue sih sebenarnya lebih tertarik ke horornya ya, karena yang gue dengar sih katanya gunung itu katanya. Kalau menurut lo gimana? Kalau gue tentang gunung serem, itu tergantung kitanya sih, bisa jaga. Ibaratnya ada peraturan lah di gunung tersebut. Beda-beda gitu setiap gunung peraturannya. Kita bisa menjaga peraturan itu nggak kayak adatnya gitu. Terus kenapa lo ngerasain itu serem? Lo melanggar adatnya? Waktu di Sindoro, jadi temen gue di perjalanan tuh haid. Lo naik berapa orang? 7 orang. Awalnya gue 5 orang, terus gue ketemu sama 2 orang dari anak Tangerang begitu. Kan nggak bisa bertiga ya kalau di Sindoro. Kenapa? Nggak tahu. Aturannya gitu? Kayak aturannya gitu, nggak bisa bertiga. Nah dia berdua doang, akhirnya dia gabung ke kita. Jadi kita bertujuh. Nah terus di perjalanan di Tegal, temen gue yang cewek haid. Itu ibaratnya gunung yang pengen banget dia naikin dia, gitu ya? dia juga susah libur karena kerja kan. Oke. Mau nggak mau kita harus nyampe base campnya dulu nih, ya kan. Akhirnya pas udah nyampe base camp, ditanya sama orang base camp, ada yang haid atau enggak. Terus gue suruh ngomong, akhirnya orang base camp bilang, batasnya hutan Lamtoro, kalau orang haid nggak boleh ke puncak. Iya. Habis itu jalan nih gue kan, gue udah begitu. Gue makan bakso tuh yang tadi. Udah makan bakso, jalan. Gue emang udah nggak mau ojek, soalnya kan budget juga kan, ngirit-ngirit lah. Berapa sih kalau naik ojek? 30.000 apa 25? Kalau nggak salah 25 bisa, tergantung nawarnya sih. Soalnya gue bukan tipikal orang yang selalu nawar maksa gitu. Tuh, ada duitnya berarti nih? Bukan sih, kasihan ya kan, ibaratnya kasihan. kayak membantu ekonomi sekitar. Oke. Akhirnya nggak usah terlalu berat lah nawar gitu kan. Terus akhirnya lo mutusin untuk gak naik ojek? Naik ojek, iya. Tetep ya? Budget tuh tetap harus ada ya? Iya, kalau bisa ngirit kenapa Oh, enggak? iya, biar pulang tetap ada cashbacknya ya? Terus? Habis itu jalan tuh gua udah mau maghrib, tapi gerimis gitu. Jadi kita pakai jas hujan di sono. Pas udah jalan ketemu sama petani naik mini truk. Itu keadaan udah mau maghrib. Kita lagi istirahat. Mau nyampe pos 1 yang selamat datang di Mendaki Sindoro.
Abis itu petaninya itu bilang ke kita kayak, yakin mas berangkat sekarang, hujan loh gitu. Oh yakin pak, saya ngejar waktu juga. Oh yaudah hati-hati. Abis itu petaninya langsung ninggalin kita gitu, lanjutin bawa mobil. Dia sempat berhenti gitu. Kira kita jalan, sudah jalan udah maghrib tuh, udah mau di deket pos 1. Terus satu temen gue katanya sih bisa ngelihat ya. Cuman gue nggak tahu bener apa enggak, bisa ngeliat apa. Indihome. Iya. Indigo. Habis itu tetap jalan. Pas sudah di pos ojek nih, temen gue yang cewek ini hide. Kebetulan lagi duduk di pojok. Deket tuh abang-abang warung. Oke. Abang-abang warung ngambil air gitu, ngelewatin temen gue. Nah kebetulan jadi ini ceweknya. Habis itu gue di sini sama tukang ojek ngobrol-ngobrol lah. Soalnya dia bakar api unggun ya. Jadi kita angetin badan juga, sekalian ngobrol-ngobrol. Temen gue yang cewek lagi haid itu merasa dicolek. Habis itu bapak warungnya datang, ditanya, bapaknya nyolek saya ya gitu. Langsung, enggak kok, saya habis ngambil air. Soalnya dia bawa kayak galon gitu kan. Soalnya saya merasa dicolek. Terus temen gue yang ngeliat itu, yang lagi di ojek bareng gue, dia api unggun. Katanya sih dia ngeliat kayak matanya merah, lidahnya menjeler gitu, menjulur. Itu beneran? Katanya sih gitu, cuman gue kan nggak ngeliat. Habis itu kayak udah mulai parno juga kan. Itu bilangnya dia di base camp. Cuman teman gue yang bisa ngeliat udah kayak kode gitu buat kita lanjut lagi. Jadi suruh cepet-cepet aja ya? Iya, jangan terlalu lama lah. Oke, terus? Kira gue jalan. Itu di perjalanan dari pos ojek ke pos 2 kalau nggak salah, itu juga udah lumayan creepy lah. Kayak rumput-rumput kayak ada yang ngikutin gitu. Gimana sih maksudnya jalurnya jadi kanan kiri tuh Iya. ilalang tinggi gitu? Iya, zut ya, kayak berasa diikutin gitu lah. Itu kita sampai udah kayak baca apaan aja. Itu berarti yang ngerasain gak cuma lo doang? Itu kayak hampir semua deh. Yang ngerasa diikutin di ilalang itu semuanya ya? Soalnya pas lagi di situ kita pengen kayak cepet-cepet gitu. Langkah udah mulai cepet semua. Oke, Terus lagi berapa menit setelahnya, temen gue yang paling depan minta tuker, Lan, lu depan. Karena gue harus melawan parno ya. Kira gue maju ke depan. Pas gue maju ke depan, teman-teman gue kira pada jalan ya kan. Kira gue tetap jalan sendirian. Pas gue jalan sendirian, kok suara pada sepi ya kan ya. Pas gue liat temen gue pada istirahat. Oh, ternyata istirahat. Iya, akhirnya gue balik. Gue pura-pura cool lah ya kan. Lalu pura-pura berani aja nih. Iya, sambil megang rokok gitu ya. Iya, ayo dong jalan. Ganteng ya. Iya, mesti. Ya. Ayo dong jalan lagi gitu. Ntar lagi nyampe, padahal masih lumayan jauh kan. Cuman kadang bohong itu kadang perlu. Di saat-saat kayak di saat-saat gitu, genting ya. Iya, nambah semangat juga. Oke, terus? Kira gue jalan lagi. Terus singkat cerita, hujan lagi tuh. Itu sempat udah reda ya hujannya. Oh, jadi pas dari pos 1 sampai lo ketemu ilalang itu sempat hujan tuh? Itu udah reda. Jadi pas gue di pos ojek itu udah reda. Oh, di pos ojek reda. Iya, udah reda. Habis itu gue jalan lagi, ketemu, ini udah mulai gerimis. Ketemu sama tim SAR, suami istri. Gue nggak tahu kenapa dia bisa berdua naik, nggak tahu kenapa dia bisa berdua. Si teman gue yang haid nanya sama si istrinya itu kan, kakak muncak nggak gitu? Muncak dong. Langsung teman gue yang haid nanya, emang kakak nggak dapet gitu? Nggak lagi dapet. Aku lagi dapet juga kok. Langsung, kakak muncak nggak? Langsung, ya aku muncak aja, nggak usah percaya gitu-gituan. Dari situ perjalanan merasa kayak berat gitulah. Gue kayak ngelewatin 5 atau enggak 4 samping gue jurang begitu. Cuman pas gue turun cuma ngelewatin 2 doang. Susahnya apa? Iya gue juga nggak tahu. Cuk apa? Ini karena pikir gelap ya kan. Jadi aku pikiran jadi posisi itu udah mulai gelap ya. Isya, maghrib. Masuk jam 8. Oh, oke, bisa lah ya. Udah masuk jam 8. Terus? Habis itu singkat cerita gue nyampe nih di Sunrise Camp. Gue bikin tenda 2 kan. Sampingnya tuh suami istrinya itu. Pas gue masak lagi asik masak gitu. Tenda samping gue diserang babi gunung lah ya kan. Babi beneran? Babi beneran kayaknya. Iya, soalnya gue belum pernah ngeliat babi ya. Kecuali kalau yang ngaca gitu. Kan lo merasa diri lo ganteng, kenapa lo mirip babi kalau lo ngaca? Terus. Ini
menarik nih ceritanya ya. Tapi ini beneran babi. Beneran babi. Gue ketemu babi 2 kali sih, di Cikuray sama di Sindoro, baru di Cikuray sama Sindoro doang. Oh, oke, jadi sebelumnya lo udah pernah lihat lah ya. Udah pernah lihat babi. Kayak apa bentukannya? Iya, kayak Oke. gitu. Gue kira babi kan itu pink ya, ternyata enggak kok. Mungkin babi pink tuh babi peternakan gua rasa. Oh iya, mungkin. Kalau di kartun-kartun tuh peternakan pink kayaknya. Monokromo hitam putih. terus. Terus habis itu tidur lah kan ya. Oke. Bangun nih pagi ya kan. Pas udah bangun, gue dibangunin sama teman gue yang cewek. Karena dia udah ngobrol begitu sama si suami istri yang itu. Soalnya tendanya nggak jauh dari gue. Oke. Akhirnya kita muncak nih. Gue tadi kan dari tim gue kan 7 orang ya. Akhirnya muncak si 2 cewek itu sama gue sama teman gue cowok. Jadi 3 teman gue itu katanya dia nggak mau muncak. Mungkin karena capek atau nggak gimana. Katanya dingin juga sih, salah satu teman gue dia bilang dingin. Kira dia mager, kira kita muncak. Jadi berenam, 2 suami istri, teman gue yang cewek sama teman gue yang cowok. Jadi berenam. Jalan nih gue. Itu sebenarnya pas dia Batu Tatah pemandangan masih bener-bener bagus. Cuman gue kayak ntar aja deh fotonya pas turun gitu. Jadi gue pas naik fokus sama puncak dulu aja. Sindoro juga pas mau muncak lumayan berat juga sih treknya menurut gue, apa karena gue inian. Kenapa? Treknya Bareng cewek gitu, jadi menurut gue itu berat juga sih. Kayak hampir semua gunung deh berat. Tapi menurut lo Sindoro ini lebih berat mungkin karena beban lo bawa perempuan kali ya? Iya, jadi gue harus nemenin dia juga ya kan. Terus? Kebetulan gue juga bawa carrier kan buat air, Oh, iya. makanan. Yang tanggung jawab nih ya? Iya, soalnya cowok ya kan, masih berani tanggung jawab. Oh, lo merasa bertanggung jawab sebagai cowok ya? Semestinya. Bagus. terus? Habis itu gue, singkat cerita gue nyampe puncak. Terus ngupas apel. Oke. Pas ngupas apel, belerang naik ya kan. Belerang naik, terus gue berak tuh yang tadi, yang berak Sindoro, gue buka ituan. Oke. Kan tisunya di teman gue yang cewek ya. Oke. Dia tuh nggak mau ngasih tisu gara-gara gue lagi BAB ya kan ya. Maksud gue tolong dulu lu bisa madep gini ya kan, nggak usah ngeliat ke gue. Akhirnya sama dia dilempar begitu tisunya, aur-auran kan. Jadi mau nggak mau, ya dengan keberanian gue sambil kanan kiri, ya udah akhirnya gue ambil. Lo pungutin? Gue pungutin itu, ya kan. Jauh tuh nyebarnya? Enggak sih, nggak terlalu. Oh, untung. Gue bisa ngelangkah-langkah lah ya kan. Ya untung aja. Pas udah gue ambil, udah tuh kan gue langsung ritual habis berak lah ya kan, pada umumnya. Iya. Udah langsung batu yang gue angkat, gue tindihin lagi tuh. Udah jadi fosil mungkin sekarang. Gue gak kebayang nih. Tapi sampah tetap di trash bag gue itu. Oke, udah guys. Kira gue turun. Pas lagi di perjalanan turun, terus salah satu teman gue yang cowok jatuh. Jatuh? Iya, mungkin karena kepleset. Oke. Dia guling-guling, akhirnya gue kasih minum, gue istirahat dulu. Nah itu keadaannya gue udah, pas turun gue udah lumayan jauh ya sama suami istri itu. Oh, jadi gue tinggal sisa, ya jadi gue tinggal sisa berempat. Oke. Nah, abis itu gue karena teman gue jatuh, terus adanya gue bawa 2 cewek juga, akhirnya gue benar-benar nyantai. Jadi itu lumayan lama, gue summit jam 7-an, terus gue nyampe Sunrise Camp jam 2 siang. Dari jam? Gue dari jam 7 7 pagi sampai jam 2 siang, itu juga lumayan lama. Gara-gara bener-bener teman begini kan. Oh, biasanya nggak segitu ya? Biasanya nggak terlalu sih. Di situ ya udah kita turun, nyampe Sunrise Camp, makan dulu kan, masak-masak. Oke. buat persiapan turun. Singkat cerita udah rapi-rapi tenda. Habis itu nggak ada problem pertama, nggak ada yang mau bawa trash bag. Mau nggak mau, masa yang si cewek itu yang head udah mau ngambil trash bagnya, cuman gue karena udah nggak usah lah, gue aja, ntar gue ganti-gantian sama yang lain. Katanya temen gue, yaudah lu duluan. Akhirnya gue dulu kan. Pas udah gue dulu, gue bawa kan. Tuh trek udah bener turunan udah curam tuh, habis Sunrise Camp. Ada orang, jadi 1 orang gitu, dia mungkin kepisah apa telat gitu. Sama temennya, dia paling terakhir lah. Dia bilang, mas mau dibantuin nggak? Mungkin karena gue juga udah kelihatan capek. iya, terus biar ini orang dapat pahala ya kan. Akhirnya gue mau. Sama dia ternyata dilempar trash bag-nya di trek yang curam itu. Ke bawah gitu. Habis itu gue kayak kaget juga kan. Habis itu gue turun cepat, dia juga turun cepat. Akhirnya gue beres-beres itu. Itu isinya apa tuh? Sampah-sampah yang tadi kita makan. Sampah-sampah di gunung kita lah. Botol gitu-gitu iya. ya berarti. Oke, terus. Habis itu teman-teman gue yang berlima udah jalan duluan kan, termasuk cewek itu. Jadi gue tinggal 2 cowok sama orang yang itu tuh yang nolongin gue. Oh iya. Lama kemudian sampah udah mau beres, dia bilang sama gue,
Mas aku duluan ya, soalnya aku mau nyamperin teman aku di depan. Oh ya udah nggak apa-apa mas gitu kan. Saya masih ada teman saya kok satu gitu, namanya Batman tuh temen gue. Oke. Habis itu beres-beres kan tuh, itu keadaannya udah maghrib. Habis itu Mbah Kuat lewat. Mbak Kuat tuh siapa? Mbah Kuat itu kayak kuncen Gunung Sindoro. Oh, kuncen. Iya, Oke. dia lewat. Mas mau saya bantuin gak katanya dia gitu. Oh nggak usah mbak, saya bisa kok. Langsung, oh yaudah mbak duluan ya. Pas dia duluan, lumayan, udah berapa langkah gitu. Itu bener-bener beda banget hawanya. Udah kayak merasa dipantau lah. Oke. Lu udah mulai panik nih ya? Udah mulai panik. Apalagi habis maghrib Iya. lah ya. Lagi mau maghrib. Oh, Lagi mau maghrib ya. Oke. Jadi gue kayak sama teman gue kayak buru-buru begitu. Ayolah cepet-cepet. Pas Terus sebenernya otak sama pikiran lu udah kemana-mana tuh? udah mungkin karena capek juga kali kan, akhirnya gue udah masuk vegetasi hutan, ketemu temen gue dua cewek itu. Dua cewek tadi, Iya, terus gue nanya, lalu kok di sini? Katanya gue nungguin lu lah. Terus yang lain kemana? Dia udah duluan. Terus gue kaget ya kan, kok bisa nggak bareng begini. Habis itu mau nggak mau maghrib tuh kita istirahat dulu lah, minum dulu ya. Habis itu gue bikin formasi yang di depan tuh bawa trash bag, jadi ngimbangin langkah gitu. Jadi kalau misalnya bisa cepet bisa lama tuh tergantung yang di depan yang bawa trash bag. Itu keadaannya gue masih di belakang. Itu gue benar-benar deg-degan juga sih. Soalnya gue depan gue cewek yang hide, depannya lagi temen gue yang cewek, depannya lagi temen gue yang bawa trash bag. Gue merasa kayak dipantau aja gitu gue. Kayak langkah lu ke kanan kayak ada yang ngikutin langkah gitu juga. Perasaan lu doang. Tapi perasaan masih perasaan gue doang. Karena mungkin terus-terusan digituin, gue juga lama-lama juga deg-degan juga kan. Kira gue temen gue yang di depan, gue suruh tukeran sama gue. Tuker dulu ya men, gue gituin. Pas gue udah tukeran, gue nih yang bawa yang bawa trash bagnya. Pas gue udah bawa trash bag, temen gue yang di belakang katanya dia cerita langkahin batang begitu. Ngelangkahin batang. Abis itu dia kayak kram gitu kakinya. Cuman dia pura-pura sama gue tuh kayak ngikat tali sepatu. Jadi pas gue udah deketin, Lan berhenti Lan. Gue deketin kan ya, dia ngikat tali sepatu. Tapi beneran tuh, beneran. Tali sepatunya nggak, iya pura-pura ngikat doang. Iya. Oh gue tahu nih ya kan. Akhirnya gue suruh, ayo udah kita dipercepat aja. Gue bilang kalau bisa baca. Akhirnya gue baca doa lah ya dalam hati. Oh, tapi itu bukan yang lagi dapat tuh. Bukan, lagi dapat tuh selalu minta istirahat di tempat-tempat yang dekat-dekat pohon bambu. Iya, di situ ada banyak pohon bambu gitu. Di hutan ada pohon bambu ya? Ada, ya mungkin karena capek juga kali ya. Dia tuh minta istirahat terus, jadi kayak gue bohongin. Ini bentar lagi. Kita nyusul teman juga kan, kita ibaratnya tertinggal lah. Bentar lagi, gue gitu-gituin. Terus akhirnya dia juga mau. Pas udah gue jalan, oh ya gue ketemu sama orang di pos. Dia sama ada ceweknya juga. Di pos berapa tuh? Setelah pos 3 apa pos 4 gue ketemu orang. Cuman numpang, ibaratnya nggak beraniin diri doang lah. Singgah ya kan. Singgah dulu ngobrol-ngobrol, habis itu gue lanjut jalan lagi. Habis itu gue nyampe Batu Longko. Jadi setiap batu yang gue senterin tuh kalau dari jauh tuh putih, kalau gue deketin tuh hitam. Kayak batu pada umumnya lah. Iya. Cuman di Batu Longko tuh ada batu yang gue senterin, pas udah gue deketin tuh putih batunya. Putih? Iya, jadi gue deketin, kok putih. Jadi jalannya kayak bercabang gitu, batunya di sebelah kanan. Akhirnya gue nggak jadi lewat situ, akhirnya gue lewat yang kiri yang lebih susah. Oh, oke. Iya, gue juga deg-degan kan ya. Cuman gue nggak bilang sama teman-teman gue. Oh, tapi yang ngelihat batu putih itu cuma lo doang nih? Cuman gue doang, gue bilang lewat sini aja, gue gituin. Oke, soalnya gue nggak mau cerita masih di gunung ya kan, nggak boleh cerita di situ. Kira gue lewat yang lebih susah. Udah tuh gue bener-bener, itu gue sepanjang jalan ya baca-baca. Abis itu kalau teman gue minta istirahat, berhenti dulu. Gue berhenti sebentar, kayak berdiri apa nggak ruku, naruh keril, jangan sampai duduk ya gue gituin. Minum langsung jalan lagi, pokoknya selalu begitu deh gue. Terus pada akhirnya pas gue udah jalan, gue ketemu temen gue yang tadi gue ditinggal. Iya, yang gue tadi ditinggal. Pertama gue itu masih di pos ojek, akhirnya itu gue emosi ya kan. Cuman masih gue tahan. Oh, belum meledak tuh ya? Belum, masih bisa gue tahan lah. Oke. Cuman si cewek yang head ini udah mulai kesel. Udah kalau diajak ngomong sama teman gue yang ninggalin udah diem gitu. Udah sensi. Lagi dapet kan. Iya. Udah akhirnya kita turun naik ojek aja mau nggak mau. Habis itu kita turun naik ojek. Ojeknya tinggal sisa 6, kita kan bertujuh. Jadi mau nggak mau teman gue juga nggak tahu kenapa dia harus naik di motor gue. Pas lagi turun motornya sempat problem begitu. Pas motornya problem, yang dicopot sama dia tuh selang bensin. Padahal tali gasnya nyangkut. Akhirnya karena teman gue ngerti dibenerin. Habis itu gue turun, nyampe tuh gue ceritanya udah di base camp. Jadi teman gue yang pertama tuh yang nyuruh gue ke depan, dia nyuruh gue ke depan katanya ngeliat nenek-nenek begitu. Terus pas udah itu dia cerita katanya dia ninggalin kita karena pas lagi nungguin kita pas pada Isya ada putih-putih gitu katanya dia. Iya, gue nggak tahu, katanya dia ngeliat putih-putih gitu. Mbak Kun kali ya? Mungkin sih, mungkin karena dia capek juga. Soalnya gue orang yang kalau bisa diterapin pakai logika, dilogikain dulu aja semua. Baru misalnya nggak bisa logika, baru gue muncul rasa takut. Terus? Jadi kalau misalnya takut, cara gue ya pikir positif dulu aja lah.
soalnya itu karena kecapean juga mungkin. Berarti intinya selama perjalanan tuh lo ngerasa diikutin gitu ya, mungkin Iya. karena pertama ada temen lo yang lagi dapet, Iya. terus lo juga tetap nekat naik karena ngejar waktu kali ya. Benar. Mungkin ngerasa iya adalah Iya. sedikit dari yang sananya gitu ya. Terus dari semua cerita lo nih, kira-kira ada nggak sih tips and trick sama saran dari lo buat mereka yang entah itu baru mau naik atau udah biasa naik tapi belum pernah ke Sindoro? Kayak saran dari gue, sebelum naik gunung tuh, gunung manapun lu mesti tahu, kayak lu nonton itu dulu lah, kayak gunungnya ini gimana. Oke. Habis itu lari, olahraga, budgeting juga perlu ya kan. Transportasi lu kayak googling transportasinya gitu. Oke. Terus ya semua gunung juga berbahaya sih, tergantung kitanya doang bisa sopan, siapin alat-alat komplit lah gitu. Itu aja? Iya. Oke deh. Kalau gitu terima kasih buat Roland. Gue lupa, sorry. Terima kasih buat Roland udah mau ngobrol-ngobrol cantik di Pentagu, pengen tahu gunung. Sekali lagi Roland makasih ya. Iya. Udah datang.